Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tim SAR tandu warga korban longsor di Kabupaten Banjarnegara saat proses evakuasi. Wajah 2 anggota polisi Karanganyar cemong dengan debu setelah kendaraan dinas miliknya kedapatan kotor. Diduga rem tidak berfungsi, sebuah truk menabrak 4 mobil di turunan exit Tol Bawen, Kabupaten Semarang. Ya, wajah 2 anggota polisi cemong dengan debu setelah kendaraan dinas miliknya kedapatan kotor. Teguran itu terjadi saat gelar pasukan operasi Zebra Karanganyar. Satu persatu kendaraan dinas polisi ini dicek usai apel gelar pasukan operasi Zebra di lapangan Polsek Karanganyar. Saat itu 2 anggota polisi kena tegur Wakapolres Karanganyar. Mereka dioleskan debu pada pipi karena mesin kendaraannya kotor. Tindakan itu untuk mengingatkan para anggota tetap menjaga kebersihan armada untuk menunjang kerja dan pelayanan masyarakat. Kendaraan harus fit, apapun itu, baik dari tampilan luarnya maupun tampilan dalam, baik itu lampu, rem, radiator. Jangan sampai pada saat kegiatan operasi nanti ada hambatan, gitu aja. Apel gelar pasukan operasi Zebra tak hanya diikuti anggota Polres Karanganyar, tetapi TNI, Dishub, dan perwakilan ormas serta pelajar. Operasi Zebra digelar untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan. Pihaknya akan mengutamakan tindakan preventif dan pengawasan menggunakan sistem Electronic Traffic Law Enforcement baik statis maupun mobile. Pelanggaran yang seperti tidak memakai helm, berboncengan lebih 3, melawan arus, kemudian mabuk, segala macam, itu ada sasaran prioritas terkait operasi Zebra ini. Untuk wilayah-wilayah sendiri yang menjadi prioritas gimana? Sama, itu terpusat satu Indonesia. Enggak, artinya memang di Karanganyar semua. Karanganyar apakah Tentunya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas kita tetap berbasis teknologi, yaitu dari RSMS, nanti dari peta-peta pelanggaran, trouble spot maupun banyak pelanggaran akan kita petakan dan itu menjadi sasaran penindakan. Jadi tidak statis di situ-situ aja tetapi mobile. Operasi Zebra berlangsung sejak 17 November hingga 30 November mendatang. Sasaran petugas yakni pengemudi dalam pengaruh alkohol, knalpot bronks, tak menggunakan helm, melawan arus, serta menggunakan ponsel ketika berkendara. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Ya, Kabupaten Semarang juga menggelar operasi Zebra. Tahun ini Polres Semarang fokus menekan angka kecelakaan lantaran terjadi peningkatan angka kematian karena kecelakaan di tahun 2025. Per 17 November kemarin, operasi Zebra Candi 2025 resmi dimulai. Personil yang bertugas dicek kesiapannya di lapangan Catur Prasetya, Kabupaten Semarang. Operasi Zebra Candi kali ini bertujuan mencegah angka kecelakaan lalu lintas yang cenderung meningkat di tahun 2025 dibanding 2024. Jika operasi Zebra 2024 mencatat penurunan angka dari 549 menjadi 520 kejadian, tahun ini jumlahnya cenderung meningkat, terutama untuk kasus meninggal dunia dari 19 orang menjadi 24 orang. Tercatat di kami jumlah kejadian dari Januari sampai dengan pada saat pelaksanaan operasi ada 552 kejadian dengan jumlah korban meninggal dunia ada 100 orang. Untuk Kabupaten Semarang sendiri fatalitas kecelakaan ini menempati urutan keberapa? Hasil evaluasi kemarin di semester 2 ini kita menempati, terutama di fatalitas, kita berada di posisi yang kelima dari seluruh Polres jajaran yang ada di Polda Jawa Tengah. Jadi cukup lumayan. Operasi Zebra Candi 2025 akan berlangsung selama 14 hari hingga 30 November. Sekitar 200 personel gabungan diterjunkan dengan target pelanggaran seperti penggunaan ponsel saat berkendara, pengemudi di bawah umur, bonceng 3, pelanggaran helm dan safety belt, pengendara mabuk, melawan arus serta naiknya kasus kecepatan melebihi batas.
Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ya, diduga rem tidak berfungsi, sebuah truk menabrak 4 mobil di turunan exit Tol Bawen, Kabupaten Semarang. Akibat kecelakaan itu, lalu lintas macet sepanjang 1 km. 4 mobil ini remuk usai tertabrak truk tronton di exit Tol Bawen, Kabupaten Semarang, Senin siang. Kecelakaan menyebabkan lalu lintas macet sepanjang 1 km lantaran truk menutup total ruas jalan yang mengarah Ungaran. Kecelakaan bermula saat truk tronton yang mengarah ke Solo tidak bisa menghentikan lajunya saat mendekati lampu merah. Ia lalu menabrak 2 kendaraan di depannya. Benturan yang keras membuat truk oleng ke arah berlawanan dan menabrak 2 kendaraan lain. Berdasarkan interogasi awal juga dari sopir truk big box yang mengalami insiden, yang bersangkutan mengakui dan mengalami remblong. Jadi dari arah Ungaran menuju ke arah exit, yang bersangkutan remblong dan menabrak 2 KBM yang ada di depannya. Setelah menabrak kendaraan bermotor di depannya, langsung karena tidak bisa mengendalikan kendaraannya, banting setir ke arah kanan di lajur yang berlawanan, sehingga menabrak 2 kendaraan bermotor yang lainnya. Ada korban nggak, Pak? Alhamdulillah untuk sementara kami juga sudah cek di rumah sakit. Saat ini korban hanya 2 orang yang terlibat kecelakaan tersebut dan hanya mengalami luka ringan. Supir truk mengaku jika remnya baru tidak berfungsi saat mendekati lampu merah di exit Tol Bawen. Ia memutuskan untuk banting setir untuk meminimalisir jumlah kendaraan yang tertabrak. Mau ngerem? Hah? Mau ngerem? Belum. Oh, dari mana mau kemana, Pak? Dari Semarang mau ke Wonogiri, Wonosari. Belumnya pas ke mana, Pak? Ini di sini dekat. Dari sana nggak apa-apa. Tiba-tiba saja, jadi kan lampu merah. Mau direm lagi malah nggak. Mobil pada berhenti di depan, kendaraan-kendaraan. Banyak, Pak, kalau ke depan malah banyak korban. Kalau ke depan. Banting ke Buang ke sini, buang ke kanan berarti ya? Waktu itu kanan masih sedikit ya mobil? Masih sedikit. Angkut apa, Pak? Kosongan. Akibat peristiwa itu 2 orang terluka ringan dan dirawat di rumah sakit terdekat. Sementara sisanya baik sopir truk dan 2 pengemudi lainnya dalam kondisi baik. Salah satu korban selamat adalah pengendara mobil dari arah berlawanan. Dari arah depan, tiba-tiba langsung goyang ke sana. Saya tidak bisa menghindar, terkena bapaknya ini satu, mobil Avanza hitam depan itu, sama saya persis di depannya, karena di sebelah kiri saya ada mobil lain, saya kepepet di situ. Jadi saya sudah tidak bisa menghindar. Kondisi Bapak? Ya, kondisi Bapak? Alhamdulillah nggak apa-apa. Pak, belum sewu tadi kalau dari pantauan Bapak waktu sebelumnya itu memang remblong atau seperti apa? Saya kurang tahu ya, kemungkinan remblong juga sih, karena dari atas dia sudah istilahnya yang umum aja itu. Nggak ada. Kecepatannya berarti kenceng ya Pak? Nggak kenceng, pelan sebenarnya. Oh. Pelan ya, masih pelan. Wong itu posisi lampu merah. Untuk mengurangi kemacetan, petugas menerapkan sistem lawan arah. Setelah 1 jam proses evakuasi badan truk berlangsung, lalu lintas macet mulai terurai. Semua kendaraan yang terlibat kecelakaan kemudian dibawa ke kantor Satlantas Polres Semarang. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Ya, kasus demam berdarah denggi atau DBD di Desa Jatinegara, Kabupaten Tegal mulai meningkat. Tercatat ada 29 warga terjangkit DBD. Fogging atau pengasapan ini dilakukan di wilayah Jatinegara, Kabupaten Tegal, usai tercatat adanya peningkatan kasus demam berdarah dengue atau DBD yang menyerang warga. Petugas menyemprot saluran air, semak tanaman hingga sudut-sudut rumah yang berpotensi menjadi sarang nyamuk Aedes aegypti. Selain pengasapan, pemeriksaan jentik nyamuk di wadah air juga dilakukan. Setiap wadah langsung diberikan bubuk pembunuh jentik. Berdasarkan catatan Puskesmas Jatinegara, bulan September hingga November 2025 tercatat 29 kasus DBD di Kecamatan Jatinegara. Meski terjadi peningkatan kasus, namun hingga saat ini belum ada laporan warga meninggal akibat DBD. Data terbaru, kami mencatat bahwa terdapat 29 warga Kecamatan Jatinegara terjangkit demam berdarah. Data ini menjadi perhatian bagi kita semua. Kami menghimbau kepada seluruh keluarga untuk melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M+.
Dan apabila menderita demam tinggi, harap segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat. Saya demam selama 3 hari, lalu tidak turun panasnya. Saya bawa ke puskesmas buat cek labora, ternyata kena TB. Terus dirawat selama 1 minggu. Selama di rumah sakit sempat turun lagi trombositnya, tapi setelah mendapatkan perawatan selama kurang lebih 6 hari, akhirnya trombosit. Warga diimbau untuk aktif melakukan pembersihan secara berkala terhadap tempat yang berpotensi membuat nyamuk berkembang biak. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kabupaten Tegal.